Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam Bu Mif. Boleh minta waktunya sebentar tidak ya? Iya Bu Mif, silahkan ada apa? Saya lagi galau nih, butuh teman untuk curhat biar unek-unek yang ada di pikiranku ini bisa plong. Iya Bu Mif, baik silahkan ceritakan unek-uneknya, saya siap mendengarkan. Begini loh Bu, saya ini mengajar di sekolah ini kan sudah lama, kurang lebihnya sudah 18 tahun. Dan saya merasa dalam pelaksanaan pembelajaran kok ya ndak ada variasinya atau kreatif gitu loh. Bahkan anak cenderung mengikuti perintah saya saja dan tidak punya inisiatif dan kreativitas dalam mengerjakan tugas yang saya berikan. Intinya mereka itu pakem sama apa yang saya perintahkan. Walah, jadi permasalahannya dalam pembelajaran tidak ada variasi atau kreatif gitu ya Bu. Anda anak cenderung mengikuti perintah Bu Mif dan tidak punya inisiatif untuk mengerjakan tugas yang diberikan. Intinya mereka itu pasif sama apa yang diperintahkan ya Bu ya. Lantas Bu Mif inginnya pembelajaran yang bagaimana? Saya itu ingin mewujudkan impian saya dalam proses pelaksanaan pembelajaran di mata pelajaran di tahun ajaran ini, agar lebih kreatif dan mandiri. Saya ingin mengemas kegiatan dan menciptakan suasana baru dalam pembelajaran itu agar lebih kreatif dan mandiri. Tidak hanya konsep teorinya saja, tapi juga aplikasinya. Jadi Bu Mif ingin agar proses pelaksanaan pembelajaran di pelajaran yang Ibu ampu itu menjadi lebih kreatif dan mandiri ya Bu. Lantas upaya Bu Mif dalam melaksanakan pembelajaran yang kreatif dan mandiri itu yang bagaimana Bu? Untuk mewujudkannya itu apa yang Ibu Mif lakukan? Saya akan memulai dengan membuat perencanaan pembelajaran yang lebih fokus pada pengembangan kebutuhan murid dalam pembelajaran, sehingga nantinya ada variasi dan kreativitas murid dalam mengikuti proses pembelajaran. Kemudian, saya juga ingin mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi yang ada kompetensi sosial emosional dalam proses pembelajaran agar anak merasa bahagia, senang, dan nyaman dalam mengikuti kegiatan pembelajaran saya. Wah, bagus sekali Bu idenya, Bu. Untuk perencanaan pada pembelajaran kebutuhan murid dan pengimplementasian pembelajaran berdiferensiasi sosial emosional dalam proses pembelajaran yang Ibu Mif ampu, harapannya nanti kan muncul variasi dan kreativitas serta murid merasa bahagia, senang dan nyaman dalam mengikuti proses pembelajaran. Nah, kegiatan apa saja yang akan Bu Mif lakukan dalam proses itu Wes. supaya terwujud? Hal pertama yang akan saya lakukan adalah membuat rencana pembelajaran yang berdiferensiasi dan mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional. Kemudian, tahap yang kedua, untuk mewujudkan kreativitas dan variasi dalam proses kegiatan pembelajaran agar tercapai dengan maksimal, yaitu melakukan asesmen diagnostik untuk memenuhi kebutuhan belajar siswa berdasarkan kesiapan belajar murid, minat, dan profil belajar murid. Kemudian menerapkan strategi belajar berdiferensiasi berdasarkan pada konten, proses, dan produk. Dalam proses pembelajaran berdiferensiasi tersebut, saya juga akan melakukan penilaian formatif dan sumatif agar kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotor siswa bisa seimbang. Dan yang ketiga,
Untuk menuntun kemandirian siswa dalam proses pembelajaran, saya akan mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional dengan mengajak siswa untuk menumbuhkan 5 komponen pembelajaran sosial emosional: kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan bertanggung jawab. Dalam setiap tahapan proses kegiatan pembelajaran, hal tersebut jika dilakukan secara berulang-ulang akan menumbuhkan kemandirian dan berpotensi menghasilkan pencapaian akademik yang lebih baik. Untuk menumbuhkan well-being, kondisi sehat, nyaman, dan bahagia dalam mengikuti proses pembelajaran. Luar biasa, Bu, perencanaan yang begitu matang. Dari rencana yang Bu Mif sampaikan, kapan semua itu dapat dilakukan dan dukungan dari siapa saja yang Bu Mif perlukan? Saya akan melakukannya di semester ini, dan saya memerlukan dukungan dari Bapak Kepala Sekolah dan teman sejawat untuk saling berkolaborasi, menciptakan ide kreatif untuk mendukung proses pembelajaran di kelas, dan melakukan evaluasi melalui proses supervisi akademik, serta sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan pembelajaran lainnya, seperti laptop, proyektor, buku untuk referensi, dan lain-lain. Wah, luar biasa, Bu. Semangat dalam perencanaannya. Bagaimana perasaan Bu Mif setelah dapat memaparkan ide yang tadinya masih ada dalam pikiran Bu Mif? Rasanya luar biasa plong, Bu Tika. Saya sudah punya rencana pelaksanaan pembelajaran yang kreatif dan mandiri untuk saya implementasikan di semester ini. Syukur alhamdulillah ya Bu. Semoga apa yang sudah Bu Mif rencanakan dapat berjalan dengan lancar dan tujuan pelaksanaan pembelajaran kreatif dan mandiri bisa tercapai. Amin. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya ya, Bu Tika. Akhirnya saya bisa menemukan solusi atas permasalahan yang saya hadapi. Sekali lagi terima kasih ya, Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Bu Mif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat dan semoga sukses untuk kedepannya. Amin. Terima kasih, Bu. Ini langsung lanjut. Ya, lanjut, Bu. Monggo Bu Mif. Saya Ya, yang ucinya ya. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu Tika. Selamat pagi Bu Mif. Bagaimana kabarnya, Bu? Kok tidak ceria seperti biasanya? Ibu tahu saja. Memangnya mau ngomongin apa sih, Bu Tika, pagi ini? Iya Bu. Sebenarnya saya mau ngobrol santai saja Bu. Gini loh Bu, saat ini kan selain mengajar, saya kan juga mengikuti pendidikan guru penggerak ya Bu ya. Harus menyelesaikan PMM juga, panitia PPDB, dan juga operator sekolah Bu. Padahal di sekolah juga ini ada persiapan perpisahan dan gelar karya untuk kenaikan kelas. Jadi saya bingung Bu untuk membagi waktu dalam menyelesaikan semua tugas itu tadi Bu. Gitu ya, Bu Tika. Jadi ikut GP, menyelesaikan PMM, panitia PBDB, dan persiapan gelar karya. Juga operator sekolah. Hari ini kita hanya punya waktu pendek, Bu. Kira-kira nanti ingin dapat apa dari percakapan ini? Gini ya Bu ya.
Dengan kegiatan yang numpuk itu, saya pengen menyelesaikan semuanya, Bu. Tapi saya bingung bagaimana dapat membagi waktu untuk semua itu dengan baik, Bu. Menyelesaikan semuanya, bisa mengikuti gelar karya dengan maksimal lah pinginnya. Padahal ada beberapa kegiatan yang tidak bisa saya kerjakan sendiri, Bu. Dan karya-karya anak juga masih perlu ditambah, Bu. Jadi bingung karena kegiatannya banyak job ya Bu, double job. Iya, Bu. Sebenarnya sih nggak serius masalahnya. Cuma saya bingung bagi waktu dan kesiapan kegiatan tersebut, Bu. Menurut Butika, idealnya dapat membagi waktu dan tampil maksimal itu yang bagaimana? Ya, menurut saya semua tugas selesai, tidak ada yang keteteran. Bisa mengumpulkan tugas sesuai deadline, dapat mengerjakan PMM, sosialisasi PBDB, juga mengikuti gelar karya di sekolah dan menampilkan karya anak-anak dan juga menyelesaikan tugas operator sesuai dengan jadwal, Bu. Selama ini manajemen waktunya Ibu kira-kira sudah di level berapa ya? Duh, kalau ditanya level, mungkin saya baru di level 6, Bu. Dan pengennya nanti sih bisa dapat level 8 lah, kalau tidak 9 seperti itu, Bu. Ya, ikut PGP sudah lama Sudah, Bu. Kan kita mulainya per September kemarin. dan untuk tugas PGP selama ini juga selesai. Iya, Bu. Suruh selesai tepat waktu, Alhamdulillah. Biasanya diselesaikan kapan Bu, termasuk PMM-nya? Biasanya sih sore, Bu, terkadang juga malam hari, pas tengah malam, saya tidur lebih awal. Pas hening, semua sudah tidur, saya bangun untuk mengerjakan tugas-tugas itu, Bu. Kalau tidak begitu nanti keteteran, Bu. Terus untuk kegiatan lainnya, rencana gelar karya dan operator sekolah, Bu. Kalau untuk itu, saya biasanya berkolaborasi dengan kepala sekolah, rekan sejawat, dan wali murid, Bu, sehingga saya mendapat dukungan atau bantuan dari semua pihak untuk kegiatan tersebut, Bu. Oh, berarti tugas Ibu bisa dikerjakan di sore hari dan malam hari. Dan juga berkolaborasi dengan kepala sekolah, teman sejawat, dan wali murid. Iya, Bu, tapi bangunnya kan nggak pasti, Bu. Kadang sudah berencana bangun, akhirnya tidur lagi karena kecapean. Kan waktu belajarnya juga sedikit, Bu. Saya harus mengikuti kegiatan dengan baik, Bu, dengan bijak. Mendahulukan kegiatan yang memang wajib diikuti, meski kegiatan yang lain juga penting, Bu. Jadi masalahnya Butika belum bisa konsisten untuk bangun di jam malam. Iya, Bu, masalahnya kalau kecapean tidur saya sering kebablasan. Bangun sudah jam 4. Sebenarnya kalau pas ada yang bangunin sih saya dapat mengerjakan tugas itu, Bu. Ya, jadi masalahnya kalau ada yang bangunin, Butika dapat menyelesaikan tugasnya. Masalahnya selama ini adakah yang bisa membantu Butika? Ada sih, Bu, suami yang bisa bantu bangunin, Bu. Jika dibangunkan, saya bisa menyelesaikan tugas-tugas saya. Untuk rencana gelar karya, juga ada teman-teman yang siap berkolaborasi, Bu. Apakah ada cara lain, Bu? Sebenarnya sih saya bisa setting alarm, Bu, biar bisa konsisten bangun di jam itu. Nah, sudah ketemu kan jawabannya? Iya ya, Bu, kok baru kepikiran sekarang ya? Terus, menurut Butika, selain alarm, ada lagi yang dapat membantu mengingatkan untuk memanajemen waktu, Bu? Ada sih, Bu, menulis di catatan saya, baik di catatan pribadi ataupun di Google Calendar, agar HP saya bisa bantu mengingatkan, Bu. Kalau perlu saya buat jadwal harian ditempel di kaca kamar, Bu.
Wow, keren dong. Masih sempat bikin catatan. Sip, artinya Ibu bisa mendapatkan jawaban lagi. Berarti itu semua dapat dipakai untuk manajemen waktu ya, Bu. Dan juga waktu jeda selesai mengajar sampai pulang jam kerja. Oh ya, tentu Bu. Setelah ada catatan kecil dan bangun malam tadi, apakah Ibu punya waktu lain? Iya, Abu, ada. Pada saat jeda selesai mengajar, tapi di kantor kan ada beberapa guru yang sering ngobrol, jadi saya kurang konsentrasi. Saya seringnya di ruang kelas jika anak sudah pulang, biar bisa konsentrasi, Bu. Jadi masalahnya Ibu ingin tempat yang tenang gitu. Iya, Bu. Apakah ada alternatif? Apakah ada alternatif tempat yang tenang yang bisa digunakan belajar? Tidak, Bu. Sebenarnya sih ada, Bu, di perpustakaan sekolah. Nah, itu dapat jawabannya lagi. Oke deh, kayaknya waktu udah habis nih di titik ini. Apa yang Ibu dapat dari percakapan ini? Sekarang Ibu artinya dapat solusi atau manajemen waktu. Eh, yang saya peroleh yaitu belajar konsisten bangun di tengah malam dan memanfaatkan waktu jeda pulang sekolah di kelas ataupun di perpustakaan. Selalu bikin catatan, pasang alarm, dan suami juga dapat membantu membangunkan saya di tengah malam, Bu. Juga selain itu, saya juga harus berkolaborasi dengan teman-teman agar dapat menyelesaikan tugas ataupun gelar karya yang nantinya direncanakan untuk kenaikan kelas dan mengikuti semua kegiatan dengan bijak, Bu. Nah, kalau gitu, kapan Ibu mulai rencananya? Secepatnya Bu, agar nanti tugas CGP, PMM, PPDB, gelar karya, dan tugas operator sekolah dapat berjalan dengan baik sesuai dengan deadline-nya, Bu. Apa komitmennya, Bu? Komitmen saya menyelesaikan tugas CGP sebelum deadline, mengerjakan PMM, berkolaborasi dengan teman, membimbing anak-anak untuk berkarya. Oh ya Bu, yang jelas saya ingin level manajemen waktu saya meningkat Bu. Dari yang tadinya di level 6, sekarang saya pinginnya naik di level 8 lah kalau tidak 9. Seperti itu Bu. Oke deh, terima kasih Ibu atas percakapan ini. Seminggu lagi kita ketemu ya, Bu. Kita bincang-bincang lagi. Aku ingin tahu bagaimana Ibu bisa handle semua eksekusi tugas-tugasnya dan tetap mengikuti kegiatan kemasyarakatan. Iya Bu, baik. Terima kasih atas hari ini Bu. Saya dapat menemukan solusi dari permasalahan saya yang saya hadapi. Terima kasih Bu, selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Bu Mif, kita lanjut Ya, ke refleksi ya Bu. ya, Bu. Bentar, ini kita langsung nulis sendiri-sendiri ya. Ya, Untuk kalau refleksi refleksi yang untuk coach, berarti kan kita bisa menilai diri kita sendiri ya Bu. ya, Kalau yang dari yang kita yang diskusikan berarti yang uji Bu. Jenengan kan tadi sudah bercerita tentang masalah jenengan ke saya. ya. Nah, berarti jenengan menilai saya dari apa yang jenengan sampaikan. Nanti saya tulis di sini Bu. Yang bawah berarti ya Bu. Ya. Oke. Apa Bu? Tentang umpan balik. Berarti saya berjalan dengan baik. Berarti saya mendapatkan jawaban dari coach ya, Bu. Iya. Yeah.
Saya mendapatkan jawaban bahwa pembelajaran pelaksanaan yang kreatif dan mandiri. Pelan-pelan toh Bu, saya nulis bingung loh. Saya Ya, bahasa ya, ya. karena dapat Mendapatkan mendapat jawaban jawaban dari dari pembelajaran yang kreatif dan mandiri. mendapat jawaban Pembelajaran kreatif dan mandiri. dan mandiri. Terus apa Bu? Yaitu dengan mengemas kegiatan Kegiatan dan menciptakan suasana baru baru agar lebih kreatif aktif serta teori dan aplikasinya. sinya. Sampun. Nggih. Berarti saya yang komentari jenengan Nggih. tentang masalah saya ya Bu ya. Ya. Eh, saya merasa senang Nggih. karena dengan percakapan saya dengan Bu Mif, saya menjadi lebih mengenal diri saya tentang manajemen waktu Ya. yang selama ini menjadi problem atau masalah dalam keseharian saya. Betul. Saya jadi bisa membagi waktu dan memilih ataupun memilah kegiatan mana yang harus saya selesaikan terlebih dahulu. Seperti itu Bu. Sudah ya? Ya, ya Bu. Berarti yang atas kita nilai diri kita sendiri-sendiri ya Bu ya? Ya, ya. Oke, tak ketik sekarang. Saya ngetik dulu.